Salam sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Saya dalam video kali ini akan membahas tentang karunia gembala. Saudara, ada banyak orang mendadak menjadi gembala. Bahkan di era revolusi industri 4.0 ini, kita sering menemukan orang mendadak menjadi pengkhotbah atau mendadak menjadi pembicara firman Tuhan, mendadak menjadi pendeta. Tiba-tiba mendadak punya nama tambahan di depan, PS. Saya tahu apa artinya PS, itu adalah pastor atau pastor. Zaman dulu untuk seseorang disebut pastor atau disebut pendeta itu sangat sulit. Sangat sulit. Harus studi 5-7 tahun. Fokus di bidang pelayanan, fokus di bidang teologi, fokus di bidang Alkitab. Setelah itu harus menunjukkan kesetiaan pelayanan bertahun-tahun. Ada gereja tertentu harus menunjukkan tahun orientasi pastoral, sangat lama. Kalau diuji lagi, apakah setia dalam panggilan itu atau tidak. Ujian doktrin diulang lagi. Saudara, tetapi sekarang banyak orang mendadak menjadi pastor atau mendadak menjadi pendeta atau mendadak menjadi pembicara. Apakah ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Ya, mungkin saja menggenapi apa yang difirmankan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Setelah aku akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi itu kan pembicara. Tapi nabi yang asli itu membicarakan tentang isi hati Tuhan, menyatakan dosa, lalu menyatakan anugerah Allah setelah orang itu dosanya diampuni. Bagaimana dengan pembicara-pembicara sekarang? Apakah menyampaikan kabar baik firman Allah, menyampaikan kasih anugerah Tuhan, dan sekaligus menyampaikan penghakiman Tuhan? Atau hanya ngomong-ngomong, kepengen tenar, kepengen memiliki banyak viewers, followers, dan subscriber, macam-macam. Nah, kali ini di dalam Efesus 4 ini saya membahas tentang karunia gembala. Ini bukan gembala-gembalaan. Kalau gembala zaman dulu saja, ya guru saya mengatakan kalau di dalam sinagog itu satu gembala atau dalam konteks penggembala apa itu, satu sinagog itu jumlahnya 250 sampai 300. Jumlah yang sangat besar. Dan itu bukan satu gembala dengan senior gembala atau senior pastor. Bukan. Ada banyak pelayan, ada banyak imam. Dan mereka semua dicukupi dari persembahan perpuluhan itu. Semua dicukupi. Persembahan perpuluhan itu diatur dengan manajemen yang sudah baku, bukan menjadi milik perorangan. Itu maksudnya gembala yang dibahas dalam Efesus 4. Firman ini mengajarkan bahwa karunia gembala meyakini bahwa gembala agung yang memanggil gembala-gembala baru di muka bumi ini, yaitu Kristus Tuhan, memberikan contoh bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus itu mengembalakan sampai menyerahkan nyawanya, bukan mengembalakan sampai kaya raya. Bukan mengembalakan domba, mengambil bulu dombanya, lalu menghangatkan tubuhnya sendiri. Yesus bahkan kehilangan bajunya, kehilangan jubahnya, kehilangan tuniknya, kehilangan garmennya. Dia sampai kedinginan tergantung di atas kayu salib. Coba bagaimana gembala saudara, gembala zaman sekarang. Ketika umatnya kedinginan sekarang, kehilangan pekerjaan, kemana gembala-gembala saudara? Apakah membagi kain hangat atau pakaian hangat yang dimilikinya yang begitu melimpah itu? Atau sedang bersembunyi? Kalau memahami Gembala Agung Kristus menyerahkan nyawanya, itu artinya
Yesus menyebut diri sebagai gembala, menyerahkan nyawanya. Dia mengembalakan sampai menyerahkan nyawanya. Kalau saya berani katakan, dia mengembalakan sampai miskin, bukan mengembalakan sampai kaya raya. Tolok ukur zaman sekarang, mengembalakan sampai sukses itu, mengembalakan yang berhasil itu adalah mengembalakan sampai kaya raya, mengembalakan sampai sukses, itu baru disebut gembala yang diberkati Tuhan. Apakah betul demikian? Saya pernah membahas dalam video yang sudah lama sekali. Kalau kita berorientasi mengembalakan atau melayani dengan sukses, otoritas tujuannya adalah sukses, tujuannya adalah harta benda, wah, kita mestinya harus malu kepada para nabi, malu kepada para rasul, bahkan malu kepada Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kita harus malu kepada Yohanes yang sampai dibuang ke Pulau Patmos. Di sana tidak ada hiburan sama sekali kecuali Tuhan yang menghibur dia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin membaca tugas lengkap gembala, kita bisa melihat di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Wah, ini harus video tersendiri, luar biasa. Kalau saudara bisa menyanyikan lagu ini sebagai gembala, sebagai pastor, menyanyikan tanpa melakukan, itu menakutkan. Kita juga bisa melihat di dalam Yehezkiel 34 bagaimana Tuhan menagih pertanggungjawaban para gembala itu. Setidaknya ada beberapa kalimat disebut di dalam Yehezkiel 34. Saudara bisa membaca tugas gembala di dalam Yehezkiel 34 ini dan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-8. Saudara kasih Tuhan, mengapa Paulus menyebut karunia pemberitaan Injil lebih dahulu daripada karunia gembala di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11? Pernahkah saudara memperhatikan ini? Pertama, orang mendapat berita firman Tuhan, baru dia mendapat bagian pelayanan pengembalaan atau pelayanan pastoral. Jadi orang mendapat khotbah pemberitaan Injil, baru dia mendapat pelayanan pengembalaan. Nggak mungkin kan tiba-tiba dia digembalakan. Dia harus menerima firman, dia bertobat dari tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus, dibaptis, dimuridkan, lalu dibaptis, lalu masuk kelas-kelas kedewasaan rohani, kedewasaan Kristen. Nah, waktu masuk kelas-kelas itu, pelatihan pelayanan, itulah pengembalaan, dan seterusnya. Ada ujian-ujian juga, apakah dia setia atau tidak, apakah sungguh-sungguh atau tidak. Yang kedua, dua karunia ini sama-sama penting, dengan tugas yang unik pula. Penginjil menjangkau jiwa, gembala merawat domba-domba yang dijangkau oleh para penginjil itu, atau gembala yang punya karunia menginjil, setelah itu dia merawatnya dengan kuasa firman dan dengan hikmat Roh Kudus. Ada beberapa gereja yang menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap para hamba Tuhan yang memiliki karunia atau ditabis sebagai evangelis atau penginjil dan gembala, atau dibandingkan gembala atau pendeta. Padahal kedua karunia itu menurut Efesus 4 itu memiliki panggilan khusus, memiliki arah serta skop pelayanan yang berbeda, namun saling terkait. Maka penghargaan seharusnya menurut saya harus fair. Penghargaannya harus fair. Apresiasinya harus adil, baik kepada gembala maupun kepada penginjil. Ada penginjil yang dibayar setengah, ada gembala dibayar bukan hanya full, berlipat-lipat. Itu tidak fair. Kita harus mempelajari firman Tuhan ini kembali. Ada gereja yang menempatkan evangelis atau penginjil itu di bawah jabatan gembala, padahal itu jabatan yang setara. Lihat Efesus 4 ayat 11. Ada pula yang menjadikan sebagai jenjang karir. Nah, ini repot sekali. Ya, kita menghargai, tapi kalau kita mau belajar, itu sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Jadi ada gereja yang
menempatkan evangelis itu jenjang karir untuk sampai kepada penghargaan sebagai pendeta. Misalnya, pertama-tama dia evangelis, entah sekolah teologi, sekolah Alkitab atau tidak, dia evangelis. Tiba-tiba aja evangelis. Tetapi ada juga gereja yang tidak sembarangan menempatkan di depan atau di belakang namanya itu sebagai evangelis. Dia harus sekolah teologi 5 tahun, lalu ujian sebagai evangelis. Ujian, lulus baru ditabis khusus sebagai evangelis. Ada juga yang begitu. Tetapi ada juga gereja yang mentabiskan evangelis dan tugas khusus. Setelah sekian tahun kemudian, orang yang ditabis itu pengen jadi gembala. Dia sekolah lagi, lalu ujian lagi, lalu ditabis sebagai pendeta, sebagai pastor. Ya, ini menjadi jemaat sebenarnya membingungkan. Ada tadi saya bilang sebagai jenjang karir, evangelis, lalu PDP, lalu PDM, lalu pendeta. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada istilah-istilah ini. Tidak ada. Kita sudah menyebut di dalam Efesus 4 itu tidak ada istilah-istilah ini. Yang adalah karunia nabi, karunia rasul, karunia gembala, karunia pengajar, dan seterusnya. Jadi secara struktur organisasi mungkin memang harus demikian. Namun dalam apresiasi haruslah sama, karena Alkitab mengajarkan demikian atau menempatkan demikian. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita menghargai orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan karunia khusus. Ingat, firman Tuhan berkata, hal itu tidak usah mengherankan. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau hanya menyamar sebagai evangelis, menyamar sebagai PDP, menyamar sebagai PDM, menyamar sebagai pendeta, menyamar sebagai PS, pastor atau pastor, itu sangat kecil, sangat mudah. Maka firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Dari buahnya kita akan tahu apakah dia evangelis yang asli, apakah dia PDP, PDM, pendeta atau PDT yang setia kepada firman. Ingat, kita membahas tentang karunia gembala. Yesus menggembalakan umatnya sampai kehilangan jubahnya, sampai kehilangan darahnya, sampai melepaskan nyawanya. Bukan memperkaya diri, karena memang seluruh harta kekayaan di dunia ini milik Tuhan. Dan ketika kita menghadapnya, kita pun tidak membawa apa-apa. Firman ini memperingatkan saudara sebagai pastor, sebagai pendeta, sebagai PDM, sebagai PDP, sebagai evangelis, siapapun kita. Tidak perlu kita menimbun harta, tidak perlu kita menggaruk harta seluruh persembahan gereja, perpuluhan gereja menjadi milik kita sendiri. Kita harus melihat anak-anak imam di dalam bait Allah yang diberi otoritas penuh akhirnya menjadi pencuri milik Tuhan, dan akhirnya dihukum oleh Tuhan. Akhirnya dihukum oleh Tuhan di depan imam itu sendiri. Sangat menyedihkan. Memang keluarga yang berkelimpahan itu berkat, tetapi sekaligus juga bisa menjadi malapetaka kalau kita tidak mengelola berkat itu atas dasar takut akan Tuhan. Kita harus waspada. Saudara kasih Tuhan, mari kita melayani. Jika saudara dipanggil menjadi seorang yang memiliki karunia sebagai gembala, mari kita melayani Tuhan sebagai gembala. Mungkin gembala atas 5 orang, gembala atas 50 orang, gembala atas 500 orang, gembala atas 5.000 orang. Tetapi tidak mungkin saudara menggembalakan sendiri sebagai senior pastor atas jemaat 500 orang. Itu sangat berbahaya, apalagi ribuan orang digembalakan sendiri tanpa asisten bidang pendidikan, bidang pengajaran, bidang musik, bidang ibadah dan sebagainya. Tidak mungkin. Keluarga kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena jemaat dengan jumlah 500 orang otomatis itu menimbulkan atau berdampak pada persembahan perpuluhan yang begitu melimpah. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Mari kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita.
Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.